Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran yaitu mapel matematika tentang pecahan. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari Bapak berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada 2 buku kuning dan juga ada 8 buku warna coklat. Pada gambar kedua ada tongkat yang diberi cat warna merah dan warna putih. Kemudian pada gambar 3 ada buah apel yang dipotong menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dengan melihat ketiga gambar tersebut, coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Pada gambar yang pertama, berapa bagian buku yang berwarna kuning dari seluruh buku? Kemudian pada gambar kedua, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Dan pada gambar ketiga, berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita mengetahui bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Dengan A dan B bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan bilangan B disebut sebagai penyebut. Sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Untuk pertanyaan pada gambar pertama, pengamatan pada buku, terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna coklat. Sedangkan total buku keseluruhan yaitu 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2 per 10. Lalu untuk pertanyaan pada gambar kedua, pengamatan pada tongkat. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah dan bagian kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian dari warna tongkat berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1 per 2. Dan pertanyaan pada gambar ketiga, pengamatan pada buah apel yang dipotong sama besar. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika 1 bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah
3 dari 4 bagian sama besar. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Dan ada yang menarik dari ketiga pengamatan gambar tersebut. Pada pengamatan buku, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Namun pada pengamatan kedua, tongkat dan buah apel, pecahan diartikan sebagai bagian dari unit. Sekarang kita akan melihat contoh berikutnya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ini ke dalam bentuk pecahan. Gambar A seperti ini dan gambar B seperti ini. Untuk gambar A, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 4/6, yaitu 4 dari jumlah kotak yang diarsir dan 6 dari jumlah kotak keseluruhan. Dan pada gambar B, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 3/8. 3 dari jumlah kotak yang diarsir dan 8 dari jumlah kotak keseluruhan. Sekarang kita mencoba soal berikutnya. Perintahnya, sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Yang A pecahannya 3/8, yang B 1/4, dan yang C 5/6. Kita menyelesaikan pecahan yang A dulu, yaitu 3 sebut pembilang dan 8 sebagai penyebut. Untuk yang B 1/4, maka pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Dan untuk yang C 5/6, 5 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Sekarang kita akan mencoba latihan dari Ayo Mencoba. Kita memulai dari nomor 1. Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Pertanyaannya, berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang kita bayangkan 1 batang coklat kita potong menjadi 5 bagian yang sama besar. Dan kemudian masing-masing 5 sahabatnya kita beri 1 bagian. Dan pecahan untuk menyatakan 1 bagian coklat yang tadi sudah kita potong dari seluruh 5 bagian itu sama dengan 1/5. Jadi bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli adalah 1/5. Pertanyaan yang nomor 2. Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya dari keseluruhan buah apel milik Benny? Penyelesaiannya yaitu kita akan membayangkan
ada 8 buah apel. Kemudian kita akan bagi ke 4 orang temannya dengan jumlah yang sama. Sehingga kita dapatkan masing-masing temannya yaitu mendapatkan 2 buah apel. Dan pecahan untuk menyatakan 2 buah apel dari keseluruhan 8 buah apel yaitu 2/8. Jadi banyak bagian buah apel yang diperoleh masing-masing temannya dari keseluruhan buah apel milik Benny adalah 2/8. Untuk soal yang nomor 3, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Gambar A ada 1, 2, 3, 4, 5 persegi yang diarsir. Kemudian ada 1, 2, 3, 4 persegi yang tidak diarsir. Untuk menyatakan bagian yang diarsir itu sama dengan bagian yang diarsir ada 5 per total seluruh persegi yang ada di gambar A. Itu ada 5 ditambah 4. 5 dari persegi yang diarsir dari persegi yang tidak diarsir. Sehingga pecahannya adalah 5/9. Untuk gambar yang B ada 1, 2, 3 segitiga yang diarsir. Kemudian ada 1, 2, 3 segitiga yang tidak diarsir. Dan pecahan untuk menyatakan bagian yang diarsir itu sama dengan 3 dari segitiga yang diarsir per 3 ditambah 3, yaitu total keseluruhan total segitiga pada gambar B. 3 dari segitiga yang diarsir dan 3 yang satu lagi dari 3 segitiga yang tidak diarsir. Atau jawabannya yaitu 3/6. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.